Kalau di video sebelumnya kita bicara soal data, pakai data yang kecil-kecil, karena pasar kita yang kita sasar di awal-awal adalah kalangan menengah ke bawah dengan nilai kuota yang kecil, kemudian dengan harga yang lebih murah, masa aktif yang lebih kecil. Nah, kali ini kita akan membahas untuk konsumen yang membutuhkan paket yang besar. Apa saja alasannya dan bagaimana kita bisa menawarkan sehingga mereka tertarik untuk membeli paket-paket dengan kuota besar. Kita bahas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana paket-paket dengan kuota besar kita jual dan seperti apa kami di Kadita Ponsel mengetrip pelanggan-pelanggan untuk bisa tetap membeli paket dengan kuota yang besar sebagai pelanggan kami. Nah, kali ini kita akan membahas hal tersebut dan akan jelaskan dengan detail. Silakan subscribe, like, share, dan komen ya. Kalau dirasa bermanfaat, bantu share supaya kami bisa memberikan informasi-informasi yang mungkin kalian butuhkan selaku pebisnis baru di usaha paket internet dan voucher ini. Nah, kemarin kita sudah bahas yang kecil-kecil. Nah, kali ini kita bahas yang besar-besar ya. Sebelum masuk ke bahas yang besar-besar, untuk Nandar sendiri di counter Nandar mengkategorikan paket yang besar itu mulai paket yang berapa, Nandar? Gini ya teman-teman, untuk paket kota yang besar, dia banyak juga varian. Dalam arti kata, dia kota yang menengah ke atas, dalam arti kata di atas 10 giga atau di atas 15 giga. Itu sudah termasuk kota yang besar. Karena harganya juga sudah lumayan mahal, kita bilang. Nah, kan gitu. Jadi ada kota yang harganya dari 50.000 sampai 100 ribuan ke atas. Mulai 50.000. Mulai 50.000 itu sasarannya udah menengah dan menengah ke atas lah ya. Nah, Ada juga yang milenial ya. oh, lumayan sih. Kalau untuk menengah ke atas lumayan. Nah, tapi sasarannya sama siapa kita memberikan informasi tersebut, kan gitu. Sama siapa kita menerima mana, kepada siapa, kepada konsumen yang mana. Karena di awal di video sebelumnya kita jelasin tuh ya. Iya. Ketika ada pelanggan yang baru yang datang ke tempat kita tanya tuh, kita mapping dulu ya. Rumahnya di mana, kebutuhannya untuk apa. Oh, pentingnya di dua video yang ini ya, video kedua ini ya, kemarin tentang paket yang kecil. Nah, ini tentang paket yang besar ya, Ndar. Paket yang besar. Oh, gitu ya, Ndar. Kalau kira-kira Ndar, kalau apa sih alasan orang untuk beli paket yang besar itu biasanya ya, yang umum lah ketika mereka membeli paket itu? Oh, gini teman-teman. Kenapa mereka membeli paket yang besar? Ini ada orang yang membeli paket besar untuk kebutuhannya. Kebanyakan orang membeli paket yang besar untuk kebutuhan kerja atau atau juga untuk berbagi kepada adik, tetangga, teman. Kuota bareng lah ya, untuk modem ya biasanya. Atau di hotspot berbagi ke berbagai HP lah. Nah, seperti itu. Nah, kota-kota yang besar ini mereka gunakan, kebanyakan yang menggunakan itu orang pekerja. Karena mungkin sekarang yang lagi in ya setelah COVID ya, Ndar, iya benar, itu Zoom ya. Zoom ya, memang agak merubah pola kita ya selama ini kita rapat biasanya ketemu offline. Nah, dengan Zoom ini kebanyakan pekerja itu butuh kuota yang besar ya, karena video ya, Ndar. Iya, apalagi anak-anak kuliah sekarang rata-rata kan kuliahnya nggak ke kampus atau ada ujian atau orang itu ada materi-materi tambahan melalui di rumah menggunakan Zoom. Iya, sekarang lagi trennya itu universitas terbuka ya. Universitas terbuka, benar. Jadi mereka butuh banyak kartu paket ya. Nah, kartu paketnya sendiri ntar untuk paket yang besar-besar gitu yang 50 ribuan ke atas lah itu. Itu mulai berapa giga biasanya? Itu kalau dia 50.000 itu di atas 15 giga. Di atas 15 giga. Benar. Masa aktifnya 1 bulan. Masa aktif 1 bulan. Jadi kebutuhan seperti inilah yang perlu kita treatment kepada mereka. Kenapa? Karena orang itu mengeluarkan uang besar sesuai dengan kebutuhan mereka.
Nah, seperti itu. Balik lagi ke kebutuhan. Iya. Jadi mau tidak mau kita harus benar-benar tahu kebutuhannya pelanggan Iya, itu apa. benar. Ataupun mereka dengan menggunakan uang besar atau dengan nominal yang besar di atas 50.000, mereka bisa menggunakannya selama sebulan. Jadi orang itu bisa meminimalisir keuangan mereka seperti itu. Tapi kan kalau kita bicara bisnis tentunya harus ada keuntungan dong yang Iya, kita benar. peroleh. Nah, untuk jual-jual kan kita tahu nih kalau kita bicara kuantitas yang kecil-kecil tentu lebih banyak dong. Benar. Nah, kalau dari sisi keuntungan, mana sih sebenarnya yang lebih menguntungkan antara jual paket yang kecil dan jual paket yang besar-besar ini? Kalau untuk masalah keuntungan, udah jelas teman-teman juga sudah pasti banyak yang tahu lah, mengerti lah. Pasti yang lebih banyak tuh yang kecil. Kenapa? Karena kita jual kuantitas. Berapa ya. banyak jumlah yang kita jual daripada kota yang besar. Terus kenapa kalau kita harus mempertahankan yang besar-besar ini, enggak? Ya karena pelanggan itu nggak semua membeli kota yang kecil, Oh. seperti itu. Karena mereka juga membeli sesuai dengan kebutuhan, kan konsumen kita yang datang kan nggak kalangan menengah, maaf cakap, kalangan menengah ke bawah, ada juga kalangan menengah ke atas, kan seperti itu. Jadi mereka mengeluarkan uang itu tidak sia-sia atau tidak merasa dirugikan atau merasa mahal atau segala macam, karena memang orang itu membeli paket yang besar memang untuk kebutuhan mereka. Kebutuhannya besar. Kebutuhannya sangat besar. Nah, Kalau di sini rata-rata yang paling yang paling sering lah dibeli ya. Kan tentu range-nya 50, kemudian ada 60, ada sampai 100 giga. Nah, mana yang paling banyak? kalau yang paling banyak rata-rata di sini ya untuk konsumen dia di atas 20 giga atau pas dengan 50 giga. Jarang orang beli yang di atas 50 giga. Itu kalau memang kebutuhannya memang super banyak lah, atau bisa berbagi-bagi dengan di rumah dengan adiknya atau dengan keluarganya lah. Kalau masa aktifnya yang 20 giga itu, 20 gigaan itu Tetap dia 1 bulan. tetap 1 bulan. Nah, Berarti di sini Nandar sudah mencoba, jika di Telkomsel sudah mencoba memapping. Jadi ketika kita bicara paket yang besar, yang 20 giga ke atas itu harus masa aktifnya 1 bulan. Iya, benar. Karena bisa jadi kebutuhan yang 20 giga itu tidak mencukupi atau lebih dari 2 hari 3 hari. Artinya yang 20 giga itu memang digunakan sesuai dengan kebutuhannya, dan mungkin bisa dia punya paket internet lain yang khusus. Benar. Atau dia punya wifi di rumah. Gitu, dia punya wifi di rumah. Jadi dia membeli paket yang 20 giga itu masa aktif 1 bulan untuk kegiatannya di luar rumah, seperti itu. Nah, kalau bicara tadi kan di paket kecil ada masa aktif, Iya, benar. di paket besar ada masa aktif. Benar. Nah, masa aktif itu apa enggak? Masa aktif Ini penting nih, supaya informasi yang kawan-kawan berikan ke konsumen kawan-kawan untuk para penjual-penjual yang baru ini. Nah, kira-kira harus tepat nih, jangan sampai salah. Masa aktif itu sendiri sebenarnya seperti apa sih, Ndar? Ya banyak. Ada masa aktif kota, ada masa aktif kartu, ada juga masa aktif, kita bilang masa aktif voucher, kita bilang. Nah, berarti 3 ya? 3. Masa aktif kuota, masa aktif kartu, dan masa aktif voucher. Iya. Oke. Boleh jelasin, Ndar? Masa aktif voucher, teman-teman. Masa aktif voucher itu ketika kita membeli voucher ke counter pulsa, kita harus mengecek masa aktif voucher tersebut, dalam arti kata voucher ini masih bisa digunakan atau tidak. Oke. Yang kedua, ketika kita membeli voucher ini bisa kita gunakan di bulan depan kah, atau kemudian di minggu ketiga kah, atau di minggu kedua kah? Itulah pentingnya kita menanya masa aktif voucher. Nanyanya ke counter. Ke grosir. Iya. Kalau kawan-kawan dari grosir, tapi kalau di sales tanya ke sales. Nah, misalnya kan kadang kan konsumen ini ada juga yang bertanya, ini masa aktif bisa kapan bisa ku gunakan, Bang? Ini misalnya dia beli voucher yang besar atau yang kecil kan gitu. Dia bilang, ini mau ku pakai minggu depan karena kota saya masih ada. Oke. Itu kan berpengaruh juga, karena masa aktif voucher ini berpengaruh besar juga. Ketika masa aktif voucher ini misalnya dia pakai untuk bulan depan atau untuk minggu kedua, ternyata minggu pertama sini masa aktif sudah habis, kan voucher ini sudah tidak bisa digunakan.
Nah, itulah pentingnya satu kejujuran juga, tadi kita balik ke video-video sebelumnya itu. Nah, yang kedua, masa aktif kota. Masa aktif kota itu adalah pemakaian kita selama 1 bulan, tapi tergantung. Itu cuma masa aktif kota. Kita diberikan kota misalnya 20 giga, itu masa pemakaiannya selama 30 hari setelah kita sudah menggunakannya di handphone atau sudah kita pakai. Mulai dari kita mengisi voucher itu, setelah Sampai kota itu 30 masuk, hari. itu 30 hari ke depan lah masa aktif kota itu berjalan. Iya. Nah, itulah masa aktif kota namanya. Nah, tapi tergantung pemakaian juga, tergantung kita pemakaian dari kota tersebut juga. Nah, makanya masa aktif itu cuman memberikan informasi bahwasanya apabila kota tersebut sudah kita masukkan voucher tersebut ke handphone kita atau ke provider kita, dia terlihatlah dia mulai dari masa aktif pertama kita menggunakan sampai 30 hari ke depan. Ada notifikasinya ya? Ada dia Nanti kita bisa pemberitahuannya. cek melalui aplikasi ya. Aplikasi atau melalui kode-kode sesuai dengan provider. Untuk konsumen. Iya, benar. Kalau untuk penjualnya sendiri, hanya bagaimana kita bisa tahu bahwasannya itu 30 hari, itu 2 hari, itu 3 hari, itu seperti apa? Itu penting juga itu untuk yang pemula yang ingin membuka usaha counter. Yang pertama, kita harus nanyanya kepada grosir atau sales masing-masing provider. Berarti statement sales juga menjadi panduan kita lah untuk memberikan informasi kepada pelanggan kita. Benar. Jadi jangan sampai kita menjual paket internet, voucher atau kartu yang sudah berjalan. Nah, berarti tadi sudah masa aktif voucher, kemudian masa aktif kuota. Nah, yang ketiga tadi masa aktif kartu ya. Nah, kalau masa aktif kartu ini macam mana? Ini penting juga nih teman-teman. Untuk yang jualan dong, tentunya sebelum ke konsumen nih. Ya, kalau untuk bagi sahabat-sahabat teman-teman semua yang ingin membuka usaha pulsa atau counter, kalian harus mengecek terlebih dahulu masa aktif kuota tersebut. Dalam arti kata, kalau dia perdana atau kartu perdana itu sudah diregistrasi atau belum, kan gitu. Ketika kartu sudah diregistrasi, maka kuota tersebut sudah berjalan, kan gitu. Berjalan. Nah, apabila kartu itu belum diregistrasi, maka kuota tersebut berjalan. Nah, itu juga ada masa aktifnya selama 3 bulan apabila kartu perdana tersebut belum terregistrasi. Nah, ketika kartu provider tersebut sudah diregistrasi, dia sudah mulai berjalan selama 30 hari. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru mulai bisnis, kita harus perhatikan tuh tadi masa aktif voucher, masa aktif kuota, dan masa aktif kartu. Nah, untuk masa aktif kartu sendiri, ini tadi kan dibilang Nandar nih terkait dengan masa aktif yang harus kita waspadai ini yang benar-benar kita tanya. Tapi itu nanti di video berikutnya. Jadi kita coba bahas lebih detail terkait dengan masa aktif kartu tadi. Ini penting sekali nih karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya para penjual kartu, sehingga kita tetap bisa memberikan informasi yang detail. Mohon maaf juga kawan-kawan, ini agak sedikit berisik ya, karena kami sekali lagi kami informasikan bahwasannya video ini diambil di pinggir jalan ya, jadi banyak sahabat-sahabat kami, kawan-kawan kami yang mungkin ada sekedar datang menyapa atau sekedar memberikan informasi, dan kebetulan kami di dekat dengan rel kereta api, jadi ada gangguan-gangguan sedikit lah, jadi mohon maklum lah ya. Demikian video kami kali ini, dan tentunya pesan kami tetap semangat dalam menjalankan usaha. Jangan lupa berdoa dan tetap berbuat kebaikan, karena tidak ada satu kebaikan pun yang dibalas dengan keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.